Borobudur ini bagian atasnya arupa datu itu pernah dipindah dari Istana Ratu Boko. Apakah yang terlintas di benak kita setiap mendengar kata sejarah? Umumnya, masyarakat kerap menghubungkan kata sejarah dengan ingatan peristiwa atau kepingan suatu peninggalan. Sayangnya, tidak banyak orang mengetahui sejarah masa lampau karena dianggap membosankan. Seperti saat kita mendengar kata negeri Sabah. Bagi sebagian orang, mungkin kata Sabah masih terdengar asing. Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang diperkirakan berdiri sejak tahun 50 sebelum Masehi. Negeri yang terkenal dipimpin oleh Ratu Bilqis ini merupakan sebuah negeri yang amat makmur, subur tanahnya dan maju bangsanya. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Nama negara kuno tersebut juga tertulis dalam kitab Taurat, Al-Quran, dan juga Injil. Negeri Sabah itu bisa dikatakan istimewa dalam Al-Quran. Jadi Sabah itu malah menjadi nama surat dalam Al-Quran, gitu ya. Itu bukan hanya diterangkan dalam beberapa poin di beberapa surat, tapi menjadi nama satu surat dalam Al-Quran. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh ada tanda kebesaran Allah di negeri Sabah, yaitu dalam tempat tinggal mereka. Hingga kini, keberadaan negeri Sabah memang masih menjadi sebuah misteri. Dalam kitab Perjanjian Lama diperkirakan, lokasi negeri ini berada di semenanjung Arabia. Para pakar arkeologi juga beranggapan bahwa negeri Sabah terletak di wilayah Yaman, berdasarkan ditemukannya reruntuhan seperti bekas kerajaan. Namun, berbeda dengan Kiai Haji Fahmi Basya, ia meyakini bahwa negeri Sabah berada di Nusantara dan membentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo. Kiai Haji Fahmi Basya merupakan ketua dari Pusat Studi Islam dan Kepurbakalaan Nusantara yang meneliti keberadaan negeri Sabah menggunakan metode matematika Islam. Dalam penelitiannya yang dilakukan hampir 4 dekade ini, ia memaparkan beberapa bukti-bukti ilmiah keberadaan negeri Sabah yang ia tuliskan di keempat bukunya. Menurut sejarah, keberadaan negeri Sabah ditandai dengan adanya 2 buah kebun di kanan dan kiri. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat As-Sabah ayat 15. Disebutkan bahwa sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Berdasarkan ayat itulah, Kiai Haji Fahmi Basya menemukan 2 kebun yang dimaksud adalah Alas Purwo dan Alas Ujung Kulon. Karena jika ditarik dengan garis, keduanya terlihat mengapit daerah Wonosobo dengan jarak yang sama, yaitu 530 km. Selain 2 buah kebun tersebut, Kiai Haji Fahmi Basya juga menyebutkan beberapa bukti ilmiah yang ia temukan di Nusantara. Nah, ikon dari negeri Sabah itu adalah ars yang dipindah. Nah, ars yang dipindah itu disebut oleh burung hudhud, ya kan? Burung hudhud ketika dia melapor kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, sesungguhnya aku dari Sabah. Nah, di situ dia bilang, aku dari Sabah, aku menemukan seorang perempuan menguasai mereka. Mereka mempunyai ars yang besar, ars yang azim, dan kaumnya bersujud kepada matahari. Nah, itu yang kita cari. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu sampai di Lembah Semut, ini kan daerah lembah ini.
Borobudur ini kan diapit oleh gunung-gunung. Nah, dia sampai di sana, burung hudhud itu terbang. Terbang waktu Nabi Sulaiman itu mengabsen burung, ternyata burung hudhud terlambat. Jadi jaraknya tempat Borobudur ini dengan asal dia dipindah itu tadi, itu tidak jauh-jauh. Ya, tidak bisa dibilang dari Yaman ke Palestina. Nah, ikonnya adalah Borobudur. Borobudur ini bagian atasnya Arupadatu itu pernah dipindah dari Istana Ratu Boko oleh orang yang berilmu kitab. Kiai Haji Fahmi Basya membahas sisi lain dari Candi Borobudur. Menurutnya, desain Candi Borobudur sangatlah kompleks dan memiliki makna yang dalam. Hasil penemuannya menyebutkan bahwa ukuran volume candi membentuk balok Al-Quran. Dengan perhitungan balok penutup candi 23 kali 23 kali 12. Jika dijumlah, hasilnya akan sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Borobudur merupakan salah satu hasil penelitian Kiai Haji Fahmi Basya tentang negeri Sabah. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa Keraton Ratu Boko merupakan istana yang ditempati oleh Ratu Bilqis. Ya, kalau dari reliefnya kan kita harus membuktikan bahwa memang bangunan ini dipindah. Di Boko itu ada tempat bersujud. Nah, jadi burung hudhud karena mengatakan mereka bersujud kepada matahari. Nah, di Boko kita temukan tempat bersujudnya menghadap ke matahari. Nah, itu bukti pertama. Kiai Haji Fahmi Basya juga menemukan fenomena 19 batu di Ratu Boko yang ia sebut sebagai batu penggertakan. Batu tersebut konon sengaja dijatuhkan dari langit sebagai upaya Nabi Sulaiman untuk membubarkan upacara penyembahan matahari. Selain itu, tidak jauh dari lokasi batu penggertakan, ditemukan adanya sebuah stupa yang diduga merupakan salah satu bagian dari stupa di Borobudur. Untuk membuktikan bahwa itu pindah, itu kan Allah sengaja meninggalkan satu stupa kan. Jadi ada satu stupa di Boko itu tertinggal, ya kan? Bukan hanya soal satu stupa, dia punya segi 6 di situ. Segi 6-nya itu belum meleleh. Nah, kalau kita lihat di Borobudur, ada satu stupa tidak punya segi 6. Sedangkan segi 6 di tempat yang lain itu meleleh. Nah, itu bukti bahwa Arupadatu itu memang dipindah dari Boko sejauh 36 km. Semakin jauh, Kiai Haji Fahmi Basya membahas keterkaitan Candi Borobudur dengan Ratu Boko. Ia juga menyebutkan beberapa relief di Borobudur menceritakan kisah dari negeri Sabah. Waktu Ratu Sabah itu menerima surat dari Nabi Sulaiman, dia kan berteriak kepada para malaknya kan. Nah, kita kira dulu dia berteriaknya di tanah lapang. Tidak, ternyata dia punya majelis. Nah, majelis itu kita temukan juga di Istana Ratu Boko. Kita sebut itu namanya majelis jin. Nah, di situ ada tempat berdiri. Tempat berdirinya spesial bergambar teratai. Nah, jadi Ratu Sabah itu berdiri di tempat berdiri yang gambar teratai itu. Nah, relief ini ada di Borobudur. Tidak hanya itu, Kiai Haji Fahmi Basya juga mengatakan salah satu relief di Borobudur menceritakan di mana burung hudhud sedang memperhatikan seorang wanita di dalam sebuah bangunan yang ia sebut sebagai Sidrin Kolil. Sidrin Kolil sendiri merupakan tempat yang disebut Kiai Haji Fahmi Basya sebagai gambaran tempat di surga yang terletak di sisi barat Keraton Ratu Boko. Menurutnya, bangunan ini sudah dibuktikan secara matematis berdasarkan waktu terjadinya, yaitu transformasi 19 antara Bangunye dengan Sidrin Kolil, di mana yang dikatakan dengan Sidrin adalah 3 buah bangunan. Di depan bangunan yang disebut Sidrin Kolil terdapat sebuah tanah lapang yang kosong. Secara keilmuan, belum diketahui secara pasti apa fungsi adanya tanah kosong tersebut. Namun, Kiai Haji Fahmi Basya beranggapan disitulah dulunya Arupadatu ditempatkan sebagai arsi yang azim sebelum dipindahkan ke Borobudur. Jadi bukti bahwa Arupadatu itu dipindah dari Boko adalah adanya kekosongan di Boko. Sampai sekarang purbakalawan belum bisa jawab mengapa ada kekosongan di Boko dan mengapa ada satu stupa tertinggal di Boko. Ya kemungkinan dulu Arupadatu itu di sana sebagai arsaba. Kan burung hudhud mengatakan walaha arsun azim, dan dia memiliki ars yang azim.
Umat manusia telah menyaksikan berbagai macam peristiwa peradaban besar dalam bentuk material dan kemajuannya. Saat ini, dunia memiliki kemajuan ilmiah serta teknologi, dan kebudayaan adalah sebuah mode pengembangan dari pemikiran eksperimen, filosofi, serta gagasan manusia. Teori negeri Sabah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Fahmi Bashya ini memang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Setelah berbicara dengan para pakar akademisi dan tokoh agama, memang sulit untuk tidak setuju dengan perspektifnya. Namun, sulit juga mengabaikan argumen dan bukti-bukti ilmiah yang dipaparkan oleh Kiai Haji Fahmi Bashya. Terlepas benar atau salah, telah terbangun sebuah pengetahuan baru yang mendobrak kemapanan ilmu pengetahuan yang sudah dipahami selama ini. Di titik ini, yang perlu kita sadari bahwa peninggalan sejarah yang dimiliki Indonesia adalah harta yang sesungguhnya. Sudah selayaknya kebanggaan sebagai bangsa yang besar kita tumbuhkan kembali.